Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan wa huwa alladzi anzala 'alal Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Darussalam TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah telah menghantarkan kita dalam bulan yang penuh berkah, yang dalam bahasa Rasulullah beliau sebutkan ketika mengakhiri bulan Sya'ban dengan kalimat qad adzallakum syahrun mubarak, syahrun azim. Sebentar lagi kata Rasulullah kamu akan dinaungi oleh bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Inilah bulan Ramadan. Harapan kita semoga kita dapat memaksimalkan diri kita meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Nah, di antara cara-cara kita untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan ini, para pemirsa rahimani Allah, adalah menghindarkan diri kita dari berbagai maksiat, dari berbagai perilaku menyimpang yang dapat paling tidak mengurangi, kalau tidak membatalkan nilai pahala puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Karena amat sayang kalau sempat kita tidak dapat meraih keberkahan Ramadan ini, sebagaimana sabda Rasulullah, "Kamin shaimin laisa lahu min siyami illa ju'ul atas." Banyak orang berpuasa tetapi tidak dapat apapun dari nilai kebaikan puasa tersebut kecuali kata Rasul sekedar rasa haus dan rasa lapar. Nauzubillah min dzalik. Nah, untuk meraih keberkahan dan kebaikan Ramadan ini tentu ada kiat-kiat yang harus kita jalani. Di antaranya adalah menjaga lisan dan menjaga pandangan kita dari sesuatu yang dapat mengurangi atau bahkan membatalkan nilai pahala puasa tersebut. Nah, dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda untuk kita menjaga lisan kita. Kata Rasul, "Malam yada' qaula zur." Orang yang tidak mampu meninggalkan perkataan menyimpang, tentu di antara perkataan ini atau bagian dari perkataan itu adalah perbuatan. Semua perkataan menyimpang, semua perbuatan menyimpang, kalau tidak bisa kita hindari, bahkan kata Rasulullah, wa amalu bihi, bahkan berterusan kita melakukan penyimpangan dalam bentuk perkataan perbuatan tersebut, kata Rasul, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak punya, ya dalam bahasa manusianya, kepentingan, ya walaupun Allah secara tauhid tidak punya kepentingan dengan makhluk, tapi Allah tidak punya hajat, Allah tidak punya perhatian bagi kita dalam hal kita meninggalkan panganan, minuman, kita menahan diri di semua tersebut kalau kita tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan menyimpang. Artinya apa? Nilai pahala puasa kita tidak ada di sisi Allah SWT ketika kita terus melakukan perkataan dan perbuatan menyimpang tersebut. Apa contoh di antara perkataan perbuatan menyimpang itu? Di antaranya adalah ghibah, menciptakan keburukan, orang lain ada di belakangnya. Kemudian namimah, kita mengadu domba, perkataan dusta, al-kadzib, ya, bohong. Ini adalah perbuatan atau perkataan menyimpang yang dalam bahasa Rasulullah tadi akan menghapus daripada nilai pahala puasa kita. Oleh karena itu, kepada para pemirsa Darussalam TV yang dirahmati Allah, tentu kita sebagai orang yang berakal sehat sangat-sangat berkeinginan memelihara ini agar jangan sempat yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan ini sia-sia di hadapan Allah SWT. Kenapa? Karena karakter seorang muslim yang mukmin baik itu, kata Rasul, tarkuhu ma la ya'nihi. Dia akan meninggalkan apapun, baik itu perbuatan maupun perkataan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, apalagi yang mengandung nilai dosa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kaitan pentingnya kita menjaga lisan ini, sampai-sampai kalau kita bandingkan dengan menjaga panganan, pentingnya menjaga lisan itu, sampai Rasulullah mengatakan begini, idza nasiya ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu, kata Rasulullah, lupa, wa huwa shaim,
pada sedang berpuasa. Fa'akala syariba, lalu dia makan, dia minum dalam keadaan lupa tersebut pada sedang berpuasa. Apakah makan minumnya itu membatalkan puasa? Rasul mengatakan tidak. Dalam kondisi dia lupa, dia makan, dia minum, puasa tetap sah dilakukan. Fal yutimma saumahu, kata Rasulullah. Maka yang perlu dilakukannya ketika itu adalah menyempurnakan sisa hari di mana dia lupa sedang berpuasa lalu makan dan minum. Dan Rasul mengatakan fa innallaha azal at'amahu wa saqahu. Ketika itu Allah sedang memberi dia makan, sedang memberi dia minum. Bacakan saja alhamdulillahillazi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Kita bacakan itu. Artinya puasa kita sah. Padahal kita makan, kita minum dalam keadaan lupa itu tadi. Ini artinya apa? Bahwa menahan makan dan menahan minum ternyata bukan target utama yang diinginkan dari ibadah puasa ini. Justru targetnya adalah menahan tadi, menahan lisan kita, menahan perbuatan kita yang tidak mampu menggerakkan fisik kita untuk mempraktekkan akhlak-akhlak mulia. Nah, jadi dalam kaitan ini para pemirsa dirahmati Allah, ibadah puasa kita ulangi lagi, targetnya betul-betul bagaimana ini menjadi media untuk memperbaiki akhlak kita secara terus-menerus. Inilah dia ibadah puasa ini. Ya, tidak ada pangan yang haram. Ya, kita makan di siang hari itu bukan karena nasi kita itu haram. Kita minum bukan karena minuman kita itu haram. Tapi ini ujian bagi kita. Ujian apa? Ujian untuk melatih diri kita menjadi insan muttaqin melalui proses perbaikan akhlak yang terus-menerus melalui media puasa ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ini terkait dengan tugas kita, kewajiban kita memelihara lisan kita yang dapat membahayakan nilai ibadah puasa di hadapan Allah SWT. Yang kedua, bahaya pandangan. Nah, ini jadi menjaga pandangan ini penting. Dalam ajaran agama Islam pada surah An-Nur Allah berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Allah tegaskan, katakan ya Muhammad kepada orang-orang beriman, apa yang harus mereka jaga? Salah satunya adalah yaghuddu min absarihim, supaya mereka menundukkan sebagian pandangannya, menjaga sebagian pandangannya. Mengapa dikatakan sebagian? Karena memang tidak semua pandangan itu harus ditundukkan. Memandang sesuatu yang boleh, bahkan memandang sesuatu yang wajib. Misalnya memandang sesuatu wajib itu apa? Kita memandang tulisan Al-Quran, belajar Al-Quran itu wajib kita pandang. Memandang wajah istri kita atau suami kita itu sesuatu yang dibolehkan, bahkan mungkin disunahkan untuk memandang wajah istri, wajah suami kita dengan pandangan yang menyenangkan, itu disunahkan. Nah, sebagian itu Allah katakan ditundukkan, apa? Memandang sesuatu yang dilarang Allah SWT. Mungkin memandang perempuan yang bukan mahram kita, memandang sebuah kemaksiatan, itu dilarang Allah SWT. Itu wajib ditundukkan. Mengapa? Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, pandangan ini ibarat panah. Panah itu kalau sudah melesat kepada sasaran, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau tidak membunuh panah itu, paling tidak dia akan menyisakan luka pada objeknya. Nah, itu pun begitu. Pandangan yang kita lontarkan kepada kemaksiatan, kepada perempuan yang bukan mahram yang menarik hati kita, ada membekas di hati kita ini. Itu bahaya. Bahaya akan mengotori hati kita terus-menerus. Nanti menjadi kelam. Apa bahayanya? Orang yang kotor hatinya hampir dipastikan akan susah memperoleh hikmah dari Allah SWT. Ibaratnya sinyalnya tidak nyambung. Mengapa? Karena hatinya kotor. Mengapa kotor? Masuk dari perilaku pandangan yang menyimpang itu tadi. Nah, disinilah para pemirsa yang dirahmati Allah, pentingnya kita menjaga lisan, menjaga pandangan dalam ajaran agama Islam. Yang endingnya sekali lagi adalah, tujuannya adalah untuk terus memperbaiki akhlak kita yang memang ini merupakan target dari diutusnya Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, innama bu'istu
liutammima makarimah akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasul, semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang baik ini, untuk kemudian kita bisa menata kehidupan ini dengan baik karena berakhlak kepada Allah dan berakhlak kita kepada sesama manusia di muka bumi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barakah, ada manfaat bagi kita bersama. Harunallahu yakum ajma'in. Nasrul minal fathun qarib wasyarrul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.